Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan rahimahullah, yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi la ya'lamu kaifiyatahu illa huwa. Tidak mengetahui tentang kaifiyah, tentang bagaimana Allah SWT beristiwa kecuali Dia, kecuali Allah. Karena Allah SWT tidak memberitahukan tentang kaifiyah ini, tentang bagaimana Allah beristiwa kepada makhluknya. Sehingga apa yang kita lakukan, ya kita beriman sesuai dengan apa yang sampai kepada kita. Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa, ya sudah. Dia lebih tahu tentang dirinya sendiri, dan Nabi SAW adalah manusia yang paling tahu tentang diri Allah SWT. Maka kita beriman bahwasanya Allah beristiwa. Bagaimana Allah beristiwa kita tidak tahu. Yang jelas kita meyakini Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan istiwa yang ada pada makhluk. Maka mengimani bahwasanya Allah beristiwa adalah wajib. Kalau sampai kita mengingkari, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Ya, mengingkari istiwa Allah. Kalau memang kita beriman kepada Allah SWT, maka kita beriman dengan setiap apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Termasuk di antaranya adalah bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy. Wal imanu bihi wajib wal su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa, ini adalah bid'ah. Tidak boleh. Ya, kenapa di sini dikatakan oleh Imam Malik sebagai pertanyaan yang bid'ah? Karena ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan agama, dan ternyata pertanyaan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Padahal mereka radhiyallahu taala anhum adalah orang yang paling semangat dalam bertanya kepada Nabi SAW. Kalau memang itu adalah pertanyaan yang bermanfaat, maka mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Nabi. Ia melaksanakan firman Allah azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW memberikan jawaban. Tapi tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi. Padahal tentang istiwa, ayatnya berulang sampai 6 kali dengan lafaz yang sama. Kemudian pada ayat yang ke-7 dengan lafaz Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi tidak ada di antara sahabat yang mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa istawa Allah misalnya. Bagaimana Allah beristiwa? Menunjukkan bahwasanya mereka dalam keadaan tahu bahwasanya istiwa Allah adalah sesuai dengan kebesarannya. Kita hanya diberitahu tentang Allah beristiwa, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimana. Sehingga mereka pun tidak bertanya. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang paham. Radhiyallahu ta'ala anhum. Sekali lagi, ucapan Imam Malik ini bisa dijadikan kaidah dalam setiap sifat. Allah SWT memiliki sifat nuzul misalnya. Allah turun. Nah, insya Allah akan datang pembahasannya setelah ini. Ya, setelah pembahasan tentang ma'iyah, tentang sifat turun bagi Allah. Sama. Allah SWT turun, dan makna turun adalah maklum, dan mengetahui kaifiyahnya adalah suatu yang tidak diketahui, dan beriman dengan turunnya Allah adalah wajib, dan bertanya tentang bagaimana Allah turun adalah suatu yang bid'ah. Semua bisa kita terapkan dengan kaidah ini. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.